BMKG memberikan peringatan bagi daerah-daerah rawan tsunami, termasuk di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk waspada terhadap ancaman tsunami yang dapat terjadi suatu waktu. Tenang, jangan panik, kenali tsunami, kurangi resikonya. Perkenalkan, nama saya Trianti Seran, mahasiswi semester 5, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Timur mencatat wilayah Kota Kupang yang terletak di Teluk Kupang dan berada di kawasan Laut Sawu memiliki potensi untuk diterjang tsunami. Namun, apa itu tsunami? Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang yang dibagi menjadi dua kata, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang, dan secara harfiah diartikan sebagai ombak besar di pelabuhan. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600-900 km per jam. Lalu apa penyebab dari tsunami? Tsunami dapat disebabkan oleh beberapa peristiwa, misalnya gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi, longsor bawah laut, dan hantaman meteor. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, terutama bencana tsunami, harus dipahami oleh masyarakat dan pemerintah. Hal ini membutuhkan perencanaan yang matang dalam menghadapi bencana atau yang disebut dengan manajemen bencana. Dalam manajemen bencana terdapat tahap-tahap, yaitu sebelum bencana, pada waktu bencana, dan sesudah terjadi bencana. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika sebelum terjadi tsunami, saat terjadi tsunami, dan sesudah terjadi tsunami? Berikut penjelasannya. Sebelum terjadi bencana tsunami, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, kenali tanda-tanda tsunami seperti tanah bergetar dan gemuruh ombak tak biasa. Kemudian yang kedua, air laut surut dengan cepat dan tiba-tiba. Yang ketiga, binatang dan kemampuannya merasakan bahaya akan meningkat, seperti banyaknya burung-burung laut terbang ke daratan, merupakan salah satu tanda bahaya terjadinya tsunami karena insting hewan burung sangat kuat. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan sebelum terjadinya tsunami yang kedua yaitu menjauhi area pantai dan tepian sungai. Yang ketiga, ketahui tanda peringatan dini di wilayah masing-masing. Dan yang keempat adalah menyiapkan peralatan darurat seperti kotak P3K, senter, peluit, dokumen penting, pakaian, minuman, dan makanan. Kemudian saat terjadi bencana tsunami, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, lari ke tempat yang tinggi atau tempat evakuasi sementara terdekat. Yang kedua, ikut petunjuk evakuasi dari petugas. Yang ketiga, hindari area aliran sungai dan jembatan. Yang keempat, tetap bertahan di tempat aman sampai keadaan dinyatakan baik. Dan yang terakhir adalah bila terbawa gelombang tsunami, carilah benda terapung sebagai tempat berpegangan dan menghemat tenaga. Kemudian setelah terjadi bencana tsunami, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, periksa kondisi pribadi dan keluarga. Yang kedua, jangan kembali ke rumah sebelum keadaan aman. Yang ketiga, tunggu informasi dari pihak berwenang dan bertindak sesuai dengan himbauan. Yang keempat, mewaspadai runtuhan bangunan dan puing-puing yang terbawa arus. Sekian penjelasan terkait bencana tsunami. Jangan panik, tapi persiapkan diri Anda dengan kenali ancamannya dan kurangi resikonya. See you, salam sehat.